kembali di video pembelajaran bahasa Jerman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi bahasa Jerman dengan tema Trennbare Verben. Apa itu Trennbare Verben? Trennbare Verben itu dari kata trennen, artinya berpisah. Berarti Trennbare Verben adalah kata kerja yang berpisah. Seperti apa sih maksudnya kata kerja yang berpisah? Frau Heri, jangan berpisah, nanti rindu loh. Enggak ya, bukan seperti itu. Karena memang aturannya kata kerja ini harus diposisikan secara terpisah. Seperti apa sih membuat kalimat dengan kata kerja trennbare? Yuk kita bahas. Oke, sekarang saya punya 3 contoh kalimat ya, 3 contoh kalimat ini dengan menggunakan kata kerja trennbare yang tadi. Yang pertama, ich stehe um 5 Uhr auf. Ich stehe um 5 Uhr auf. Tolong diperhatikan kata atau kalimat yang berwarna merah. Ya. Kalimat yang kedua adalah Du gehst mit Lisa aus. Du gehst mit Lisa aus. Ya, perhatikan kata yang berwarna merah. Dan kalimat yang ketiga adalah Er ruft seine Freundin an. Ya. Oke, mari kita analisis contoh kalimat-kalimat ini. Yang pertama, Ich stehe um 5 Uhr auf. Ya, kita lihat nih kata kerja atau kata yang berwarna merah. Ada stehe dan auf. Sebenarnya kata kerja ini bentuknya adalah aufstehen. Genau, aufstehen. Inilah yang dimaksud kata kerja yang harus dipisahkan antara auf dan stehen. Genau, antara auf dan stehen itu harus dipisah. Ini adalah contoh kata kerja trennbare atau kata kerja yang dipisahkan ya, aufstehen, auf dan stehennya. Lalu kalimat yang kedua tadi, Du gehst mit Lisa aus. Berarti kata kerja aslinya adalah genau, ausgehen. Aus dan gehen akan terpisahkan jika dalam kalimat. Kalimat yang ketiga, Er ruft seine Freundin an. Genau. Berarti kata kerja aslinya adalah anrufen. Genau. An dan rufennya itu dipisahkan. Kenapa sih harus begitu? Nah, jadi ini adalah ciri-ciri dari kata kerja trennbare. Ya, kata kerja yang dipisah itu mempunyai prefix. Apa itu prefix? Prefix itu adalah kalau bisa kita sebut itu namanya awalan ya. Awalan tapi unik. Dia sebenarnya awalan, tapi jika dalam kalimat justru dia disimpan di paling terakhir sebelum titik. Ya, kalau kalimat itu tunggal. Genau. Contohnya yang tadi aufstehen. Auf dan stehen. Berarti auf itu adalah prefixnya, awalannya. Kata kerjanya adalah stehen. Ya, jadi kata kerja, kalau kata kerja yang memiliki prefix auf atau juga aus yang seperti tadi ausgehen atau an, ya anrufen contohnya ya, sudah ada auf, aus, an, ada juga ein. Ya, contohnya ini einkaufen. Ada lagi mit namanya, lalu ada for, ada nach, dan juga ada zu. Ya, sebenarnya masih ada lagi, tapi untuk tingkat A1 atau dalam bahasa sehari-hari yang akan kita pelajari untuk materi kali ini adalah ini aja dulu cukup ya. Atau kata awal atau awalan dalam kata kerja trennbare itu, kalau kalian menemukan yang seperti ini, auf, aus, ein, mit, nach, zu, itu harus dipisahkan. Ya, artinya bagaimana? Artinya kalau dalam kalimat awalan-awalan tersebut disimpan di paling terakhir sebelum titik. Oke, ya.
Jadi pola dalam kalimat bahasa Jerman itu seperti apa? Ya, sebelum kita membahas pola, nih saya mau menjelaskan sedikit. Untuk stehen ya, kalau kita tadi aufstehen, aufstehen itu artinya bangun ya, atau bangun tidur. Tapi kalau stehen sendiri itu artinya berdiri. Tapi kalau aufstehen artinya bangun tidur. Jadi sebenarnya kata trennbar ini, kata kerja trennbar ini tidak sama dengan stehen atau kata kerja yang tidak ada awalannya. Jadi itu sebenarnya kata baru, kata kerja baru ya. Kalau stehen artinya berdiri, tapi aufstehen itu bangun tidur, sudah berbeda artinya. Jadi meskipun sama-sama stehen, yang satu ada aufnya, yang satu tidak ada, itu jangan disamakan artinya, itu berbeda. Artinya itu sangat jauh berbeda. Meskipun ada beberapa kata kerja trennbar yang hampir mirip dengan kata kerja yang tidak ada awalannya. Contohnya yang tadi, ausgehen. Ausgehen itu artinya jalan-jalan atau hangout ya, jalan-jalan. Tapi kalau gehen yang kita tahu artinya adalah jalan kaki. Mirip ya, gehen ya jalan kaki. Tapi kalau ausgehen lebih ke jalan-jalan ya, santai, hangout. Itu ada yang mirip. Jadi beberapa ada yang mirip memang kebetulan, tapi juga ada yang sangat berbeda artinya seperti stehen dan juga aufstehen ya. Jadi pada intinya, pada dasarnya kata kerja yang ada prefiksnya itu, yang ada awalannya itu tidak sama dengan kata kerja yang tidak ada prefiksnya ya. Meskipun terkadang memang kebetulan ada yang mirip artinya. Begitu. Jadi intinya berbeda. Antara stehen dan aufstehen itu berbeda ya. Gehen dan ausgehen juga sebenarnya berbeda, hanya mirip saja ya. Lalu sekarang kita bahas bagaimana sih pola kalimat yang menggunakan kata kerja trennbar. Yang pertama itu adalah subjeknya dulu. Yang kedua itu adalah kata kerjanya. Jadi tadi yang auf dan stehen, antara prefiks dan verben itu dipisah, digunting ya, antara mereka berdua itu kalau dalam kalimat. Kata kerjanya disimpan di posisi kedua seperti biasa setelah subjek, tapi jangan lupa selalu dikonjugasikan ya, disesuaikan dengan subjeknya. Lalu yang ketiga itu bisa objek atau keterangan waktu, keterangan tempat, itu kalian simpan di situ setelah kata kerjanya. Dan yang selanjutnya ada prefiksnya terakhir sebelum titik ya. Jadi prefiks itu di akhir sebelum titik, paling akhir sebelum titik ya, jika kalimat itu adalah tunggal, kalimat tunggal. Jadi subjek, kata kerjanya yang tadi sudah dipotong antara prefiks dan kata kerja. Nah, prefiksnya disimpan di paling akhir. Oke? Good. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? So, sekarang kita bahas tentang Tagesablauf. Apa sih Tagesablauf itu? Tagesablauf itu adalah kegiatan yang kalian lakukan sehari-hari, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi ya. Jadi sekarang kita akan belajar bagaimana sih caranya kalian menjelaskan, menceritakan kegiatan kalian dalam satu hari itu ya. Nah, di sini saya punya contohnya. Di sini ada saya menceritakan kegiatan sehari-hari dari Luisa ya. Ini adalah Luisa. Saya menggunakan Pixton untuk membuat kegiatan sehari-hari ini. Jadi kalian bisa mengikuti saya, nanti kalian ceritakan kegiatan sehari-hari kalian dalam bentuk komik ya. Mungkin sebagian dari kalian sudah paham apa itu Pixton ya. Pixton itu aplikasi untuk membuat komik. Jadi di sana itu nanti akan ada, kalian bisa memilih background, bisa memilih avatarnya, bisa pilih outfitnya menggunakan apa, rambutnya, warnanya, mimik, gestur tubuhnya, sedang berkegiatan apa, itu nanti bisa. Nanti kalian akan memasukkan balon kata yang ada di situ ya. Ini contoh komik kegiatan sehari-hari atau Tagesablauf yang saya ceritakan tentang Luisa ya. Ini dia. Yang pertama contohnya adalah, Hallo, ich heiße Luisa. Ich bin 15 Jahre alt. Ich möchte meinen Tagesablauf erzählen. Ya, kita bisa mulai dari bangun tidur. 5 Uhr stehe ich auf. Hati-hati ya, kata kerjanya trennbar yang tadi aufstehen. 5 Uhr stehe ich
auf. Good. Yang selanjutnya adalah Anna gehe ich ins Bett. Aku pergi ke kamar mandi. 6:30 bade ich im Badezimmer. Ya, jam 6:30 itu aku mandi di kamar mandi. 6:45 frühstücke ich Brot und Milch. Jam 6:45 saya itu sarapan apa? Sarapan roti dan susu. 7:30 gehe ich zur Schule. Jam 7:30 saya pergi ke sekolah. Good. In der Schule lerne ich von 8 Uhr bis 14 Uhr. Di sekolah, lerne saya belajar von dari jam 8 bis 14 Uhr sampai jam 2 siang. 12 Uhr habe ich Mittagspause. Es dauert eine Stunde. Jadi jam 12 itu adalah Mittagspause, istirahat siang, dan es dauert eine Stunde. Lamanya adalah 1 jam. Genau. Selanjutnya, 14 Uhr gehe ich nach Hause. Jam 2 siang saya pergi atau pulang ke rumah. 16 Uhr gehe ich im Garten spazieren. Ini juga sama dari kata spazieren gehen, artinya ya jalan-jalan lah ya, jalan-jalan menghirup udara segar, itu spazieren gehen. Gehe ich spazieren, gehe ich im Garten spazieren. Go. Selanjutnya, 17 Uhr sehe ich fern. Dari kata fernsehen, ya, trembar kembali. Fernsehen, sehe ich fern, nonton TV. 6:30 esse ich zu Abend. Esse, Abend, go. Jam 6:30 itu makan malam. 7:30 mache ich Hausaufgaben. Hausaufgaben PR. Go. Jadi 7:30 buat PR. Dan yang terakhir, 9:30 gehe ich ins Bett. Genau, jam 9:30 itu saya pergi ke tempat tidur. Ya, artinya tidur. Begitu ya. Itu adalah contoh cara menjelaskan kegiatan sehari-hari atau Tagesablauf yang saya pakai atau yang saya buat menggunakan aplikasi Pixton dalam bentuk komik. Ya, kalian juga bisa membuat seperti itu. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan seperti apa cara membuatnya, bisa tanyakan saya, bisa lewat WA ataupun lewat kolom komentar di bawah ini. So, itulah tadi materi tentang Trennbareverben atau kata kerja yang dipisah. Ada prefix dan juga ada kata kerja. Prefix atau awalannya kita simpan di paling akhir sebelum titik. Good. Dan kalian juga sudah belajar bagaimana caranya menjelaskan Tagesablauf atau kegiatan sehari-hari dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. So, kita cukupkan materi kita sampai di sini. Kita bertemu di video pembelajaran bahasa Jerman selanjutnya. Danke und auf Wiedersehen!